Baik, selamat sore semuanya. Berikut akan dijelaskan materi ketiga perkuliahan data mining atau penambangan data ya. Pertemuan tiga, judulnya terkait pra pemrosesan data. Ya, bisa dibuka juga nanti materinya, bisa dibaca juga ya. Ini materi ketiga, pra pemrosesan data. Jadi kalau masih ingat materi kedua ya, pra pemrosesan data ini adalah langkah atau tahapan atau proses yang setelah seleksi cleansing ya, setelah yang kedua ya, ketiga ya, tahapan ketiga. Coba kita buka lagi yang materi kedua. Hmm, Ya, kedua ya, tahapan kedua, proses yang kedua itu adalah pre-processing atau proses cleaning data. Nah, ini kita bahas di materi ketiga ini, pra pemrosesan data atau pre-processing istilah bahasa Inggrisnya. Nah, apa saja yang ada di dalam pra pemrosesan data ini atau pre-processing? Di sini ada istilah ETL, Extract Transform Load, yaitu proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam warehouse atau sistem lainnya. Ada tiga langkah sesuai dengan istilahnya tadi ETL, ada extract, ada transform, ada load. Seperti itu. Extract, kita mengambil atau melihat dari berbagai sumber datanya, terus kita proses, kita organisasi masuk dalam proses transform, ya, kita transformasi ini supaya data tadi yang terpisah-pisah dari berbagai sumber kita bisa ubah atau transform menjadi data yang sesuai untuk kita olah. Baru nanti kita load istilahnya, kita pindahkan hasil transformasi data tadi ke dalam repositori sehingga bisa siap untuk kita olah. Nah, di sini lebih detailnya lagi, langkah satu tadi ekstraksi data, data yang berasal dari berbagai sumber perlu dianalisis, data tersebut harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum nanti ini dipindahkan ke tempat lain. Jadi, langkah pertama proses ETL ini data terstruktur dan tidak terstruktur diimpor dan dikonsolidasikan ke dalam satu wadah penyimpanan. Terus masuk langkah kedua, transform. Nah, di langkah transform inilah kalau yang di pertemuan sebelumnya materinya itu adalah proses cleaning. Ada data yang noise, duplikasi, data hilang atau inkonsistensi, ya. Jadi di sini kita bisa melakukan pembersihan atau istilahnya itu transform. Membersihkan, mempersiapkan agregasi untuk analisis. Terus langkah ketiga kita load atau loading memuat data proses terakhir dalam istilah ETL tadi memuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau interval terjadwal seperti itu. Nah, dalam pre-processing atau cleaning ini diulang lagi di sini ada istilah data yang noise, duplikasi, data hilang atau inkonsistensi. Hal inilah yang harus kita perbaiki tentunya sehingga nanti datanya siap untuk kita olah. Dalam pre-processing ini kita bisa menggunakan RapidMiner atau Python. Kalau RapidMiner basicnya secara graphical. Kalau Python ini basicnya code. Seperti ini tampilannya RapidMiner. Nanti bisa diinstal, nanti bisa kita cobakan saat kita tatap muka ya. Yang pasti siapkanlah dulu, install dulu di laptopnya masing-masing dan saat kita tatap muka di kelas nanti silakan disiapkan laptopnya dibawa yang tentunya sudah terinstall aplikasi RapidMiner. Kalau untuk Python kita tidak perlu install ya karena kita bisa buka dari Google Colab nanti. Nah, prosesnya nanti lebih detailnya nanti saat kita praktek ya. Tapi dasarnya seperti ini, proses input si dataset yang sudah kita siapkan atau kita seleksi tadi di awal ya, di awal tahapan proses data mining.
Tentu kita buka RapidMiner-nya, terus kita pilih new proses, tambahkan operator untuk kita baca data Excel. Kalau bentuknya data Excel ya, sebenarnya nggak harus Excel ya, tapi utamanya biasanya dalam bentuk Excel filenya, datasetnya, terus pilih file Excelnya, eh, terus nanti kita sambungkan ke output. Jadi nanti kita tarik eh, ke arah output ini sehingga nanti bisa kita jalankan, kita run seperti yang di lambang di ini ya, lambang segitiga biru seperti ini, lambang run. Nanti kita jalankan, nanti muncul file kita ataupun dataset yang kita input tadi. Seperti ini yang di bawah ini ya tampilannya. Nah, proses ETL tadi, transformasi, seperti ini contohnya, misalnya data kita seperti ini, ada data yang duplikat. Berarti baris satu, baris dua ini sama datanya ya. Nah, maka kita akan buang atau remove yang duplikat sini. Maka kita drag and drop, kita gunakan operator drag and drop, di mana kita lihat nanti di RapidMiner itu ada istilah duplicates, nanti kita pilih remove duplicates ini, kita tarik, kita tahan, kita tarik, taruh di halaman proses di sini. Nanti kita tarik garisnya ini, terus kita sambungkan ke result atau ke outputnya. Sehingga nanti hasilnya sudah hilang yang duplikat duplikat tadi ya. Yang tadinya ada dua Andi ID 101 ini ya, jadi tinggal satu seperti ini. Contoh penggunaan RapidMiner untuk kita menghilangkan data yang duplikat atau data hilang. Di sini contoh data yang tadi juga, di mana ada data gaji, kolom gaji di sini datanya kosong, hilang ya untuk ID 104 atas nama Denny. Nah, di sini kosong gajinya, data gaji. Jadi untuk kita melakukan reprocessing, istilah itu pembersihan datanya, dapat kita gunakan replace missing values, ya menggantikan nilai yang hilang. Macam-macam caranya bisa kita gunakan rata-rata, misalnya rata-rata dari gaji yang ada, atau kita masukkan angka yang sudah benar, seperti itu. Nah, ini contoh tampilan kalau kita mau replace missing value, artinya kita menggantikan nilai tertentu untuk nilai yang hilang atau data yang hilang tadi. Jadi kita gunakan datanya, kita masukkan dulu, terus kita pilih remove duplicates. Oh, ya, tadi yang awal ya, yang awal tadi remove duplicates, atau kita langsung untuk mengganti data yang hilang itu dengan menggunakan replace missing value ini. Nanti ada muncul tampilan di kanan ini, kita bisa gunakan average salah satunya. Artinya kita menggantinya dengan angka rata-rata dari hasil gaji dari data gaji yang sudah ada seperti itu. Itu untuk pastinya mungkin nanti kita di kelas bisa kita praktekkan. Ya. Nah, nanti hasilnya setelah kita gunakan tadi, kalau kita gunakan fiturnya untuk average rata-rata, jadi nanti dia akan mencari rata-rata, menghitung rata-rata gaji yang sudah ada datanya, ya. Nah, di sini sudah muncul 4.300.000 ini adalah hasil rata-rata dari data gaji yang ada, seperti itu. Jadi data yang hilang ini yang kosong tadi kita isi dengan rata-rata dari data gaji yang sudah ada datanya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau pakai Python ya? Kalau Python kita basicnya code ya, kita pakai coding. Jadi lebih kurang seperti ini. Contohnya untuk menghapus duplikat, kita gunakan code seperti ini. Sebenarnya ini untuk code seperti ini tidak perlu kita hafalkan, tidak perlu kita ini ya. Formatnya sebenarnya bisa kita generate dari AI seperti ChatGPT untuk menampilkan code sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan. Seperti hapus duplikat seperti ini code-nya. Nanti kita cetak atau print ya hasilnya kita tampilkan atau kita display. Nah, seperti ini lebih kurang nanti ya perintahnya. Pertama kita pilih dulu, kita masukkan dulu input dulu filenya tentunya yang mau kita eh, bersihkan tadi pre-processing data. Kita baca, terus kita tampilkan datanya. Terus nanti mau kita apakan misalnya ini data yang belum kita cleansing ya, cleaning ya. Nah, ini code untuk yang kalau kita mau
hilangkan yang duplikat, drop duplicate seperti ini. Nanti munculnya kita tampilkan juga pakai Python seperti ini tampilannya. Nah, kenapa di sini perlu pre-processing data ini? Kenapa penting? Kualitas data tidak ada, kualitas hasil mining tidak ada. Jadi kalau datanya tidak berkualitas, ya hasil miningnya juga tidak berkualitas. Jadi harus memang penting kita harus lakukan pra pemrosesan ini. Kualitas keputusan harus didasarkan kepada kualitas data. Jadi keputusan kita ya berdasarkan dari kualitas si data itu. Kalau kualitasnya buruk, ya kualitas keputusan kita juga tidak bagus. Data warehouse memerlukan kualitas integrasi data yang konsisten. Seperti itu. Itu juga kenapa kita perlu ini. Terus poin berikutnya adalah ekstraksi data, pembersihan dan transformasi merupakan kerja utama dari pembuatan suatu data warehouse. Jadi memang dia poin penting dalam kita mengelola yang namanya warehouse ini. Oke, itu materi ketiga ini. Jadi untuk prakteknya nanti baik Python maupun Native Miner nanti saat di kelas setelah masuk libur nanti kita akan ketemu secara langsung atau tatap muka di kelas. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan aplikasinya ya dan laptopnya dibawa nanti supaya nanti kita bisa praktekkan. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa